sedang di karantina di Bandung banget ya. Salam untuk Mbak Darwis, dosen pengampu mata kuliah GNM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa terkait negara maju gitu. Mungkin apa sih negara maju itu? Sebelum kita lebih jauh ya, negara maju itu adalah negara yang memang mempunyai taraf hidup yang kualitasnya baik gitu, dari segi teknologi, ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan, yaitu relatif tinggi ataupun disebut sebagai ADI gitu. Apa sih indikator itu? Kita sebelum lebih jauh, indikator itu adalah sebuah keterangan ataupun ciri ataupun yang memperlihatkan terkait dengan sesuatu. Nah, indikator dari negara maju itu ada 6 ya. Indikator dari negara maju itu ada 6 ya. Pertama, ada jumlah penduduknya itu relatif rendah. Kenapa jumlah penduduknya itu relatif rendah? Ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara berkembang ya, negara maju itu relatif jumlah penduduknya itu rendah. Yang pertama mungkin dikarenakan pemerintahnya itu sukses melakukan program-program yang menekan angka kelahiran gitu, dan juga sukses juga dalam menekan angka kematian. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama ada kesadaran masyarakat tinggi, pemerintah optimal dalam melaksanakan program, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduknya itu relatif rendah gitu. Apa artinya pertumbuhan penduduk relatif rendah? Dikarenakan di negara maju itu angka kelahirannya itu ditekan, dikarenakan mereka fokus ketika menikah itu fokus pada karya dulu sebelum mereka melaksanakan pernikahan dan juga mempunyai anak. Dan juga kemudian tingkat kematian juga bisa disebut dengan rendah seperti itu. Yang selanjutnya ada kepadatan penduduknya itu relatif rendah juga. Kenapa mereka kepadatan penduduknya itu rendah? Dikarenakan dalam memanage penduduknya itu di setiap wilayah itu mereka itu punya visi dan juga tujuan yang jelas gitu, dan juga implementasinya juga jelas gitu. Negara-negara maju dalam melaksanakan program urbanisasi, migrasi, transmigrasi itu sangat ketat dalam hal perpindahan penduduk dan sebagainya. Makanya kebetulan penduduknya itu bersifat merata di setiap wilayah seperti itu karena mereka mempunyai kualitas manusia yang cukup baik. Maksudnya angka beban ketergantungannya itu rendah. Dari bawah 14 tahun sampai juga dari atas 65 tahun mereka itu rendah, dan kebanyakan usia produktif seperti itu, dan juga mereka memaksimalkan karya-karya mereka seperti itu dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang selanjutnya ada angka harapan hidupnya itu tinggi. Ya kenapa mungkin angka harapan hidupnya tinggi? Dikarenakan mereka itu mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup baik, gizi yang cukup baik, pendidikan cukup baik, sehingga mereka dalam melaksanakan kehidupan ketika di rumahnya masing-masing, mereka pola hidupnya terjaga. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan pendidikannya tinggi seperti itu. Mungkin dalam kasus baru-baru sekarang Indonesia ataupun negara berkembang ya mempunyai angka kematian yang tinggi dari segi wabah ini gitu. Nah, kenapa negara-negara maju itu bisa menekan angka kematian akibat wabah ini? Dikarenakan mereka mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup baik. Bayangkan dalam 10.000 penduduk, Indonesia hanya mempunyai 4 dokter yang bisa menangani dalam 10.000 penduduk. Saya melihat ada angka di Korea Selatan. Dalam 10.000 penduduk, Korea Selatan itu mempunyai 21 dokter untuk menangani mereka. Itu perbandingan bagaimana kualitas kesehatan sehingga menekan angka harapan hidupnya itu tinggi. Karena angka harapan hidup di negara maju itu sangat tinggi ya. Yang selanjutnya adalah pendapatan per kapita dari negara maju itu cukup baik ataupun cukup tinggi. Kenapa pendapatan per kapitanya tinggi? Dikarenakan mereka itu berkreasi, fokus pada karya-karya mereka, fokus pada pekerjaan, sehingga mereka dapat berpenghasilan. Kemudian angka-angka produktivitasnya juga mempunyai beban-beban yang cukup ringan, dikarenakan mereka sudah saling melengkapi dalam kebutuhan mereka sendiri. Artinya sebelum fokus pada keluarga, mereka sudah fokus pada karir mereka sendiri terlebih dahulu, sehingga mereka bisa saling melengkapi
dalam hal berbagai sektor dalam pekerjaan. Artinya pendapatan per kapita mereka tinggi, ya itulah sebabnya, karena mereka bekerja sangat produktif seperti itu. Itu mungkin ya tadi kita harus paham dulu ada dua indikator yang bisa dikatakan dalam baju. Yang pertama ada indikator kuantitatif, yang kedua indikator kualitatif. Indikator kuantitatif itu adalah indikator yang dapat dihitung seperti itu. Sementara indikator kualitatif yaitu indikator yang dapat dibandingkan antara negara maju dan negara-negara yang lain. Yang pertama ada indikator kuantitatif, apa saja sih? Yang selanjutnya ada indikator kualitatif atau indikator yang dapat dibandingkan seperti itu. Yang pertama adalah negara maju itu mempunyai etos kerja yang baik, disiplinnya, ilmunya, jujurannya, etos kerjanya itu sangat baik sekali. Berbeda dengan negara berkembang seperti contohnya Indonesia seperti itu. Mungkin Indonesia mempunyai etos kerja yang lembek, kebanyakan merokoknya daripada kerjanya seperti itu, kebanyakan ngobrolnya daripada kerjanya. Disiplin mereka misalnya itu tepat waktu. Mungkin kita bandingkan dengan negara Jepang yang memang waktu itu adalah uang seperti itu. Kalau Indonesia waktu itu adalah nongkrong gitu. Ngopi dan juga udun ya. Ngopi, ngeruki, tumpah kaki, hahi itu Indonesia ya. Kalau di negara maju itu waktu itu adalah uang seperti itu. Yang selanjutnya mempunyai atas kerja yang tinggi. Dalam artian atas kerja ini di sini itu sebagai semangat kerja untuk bekerja itu tinggi seperti itu. Yang selanjutnya ada tingkat pendidikannya cukup tinggi. Dalam data yang saya lihat itu dari Bu Mega ya menyebutkan bahwa harapan atau tingkat sekolah di Indonesia itu sangat rendah sekali, hanya sekitar 9 tahun seperti itu, bahkan kurang. Sebenarnya negara-negara maju kebanyakan mereka itu sudah menjadi profesor, doktor dan sebagainya. Yang saya sebutkan dalam indikator kualitatif bahwa di sana itu sudah banyak dokter yang sudah siap menangani pasien dan sebagainya, sehingga angka atau pendidikannya mereka itu tinggi karena negara itu jor-joran dalam memberikan uang kepada pendidikan seperti itu. Berbeda dengan negara berkembang yang jor-jorannya itu untuk kepentingan politik, kepentingan elit, kemudian saling jadi panggung politik. Itu uang itu berkutat di sana. Korupsi nepotisme itu kental di negara berkembang. Sebenarnya di negara maju uangnya itu jelas karena mereka punya saksi yang khusus bagi para koruptor. Mereka penjarakan dan sebagainya. Sementara di Indonesia ataupun negara berkembang uangnya itu dari APBN keluarnya 100% yang diterima sebagai program sekitar tidak maksimal. Itulah yang menyebabkan Indonesia itu ataupun negara berkembang itu tidak maksimal. Yang selanjutnya adalah mata pencahariannya itu berfokus pada industri jasa dan juga ekonomi kreatif. Itulah negara-negara maju. Industri setelah peristiwa revolusi industri di Inggris dan juga Perancis, negara maju itu terdampak gitu. Mereka mulai menciptakan alat-alat yang bisa membantu mereka, menciptakan alat-alat yang bisa memang berguna untuk mereka. Kemudian industri jasa. Nah, jasa ini dalam artian mereka sudah bisa menjalankan jasa-jasa seperti dokter ke rumah sakit dan sebagainya, itu sudah banyak di sana. Di sana kita adalah kesehatan. Nah, kualitatif kesehatan ini tadi berkaitan dengan harapan hidup tadi, bahwa di negara maju itu kesehatannya itu terjaga dengan baik. Mungkin kata apa dari situ saya masih ingat itu, orang di negara maju itu cek kesehatan itu ketika sehat, karena namanya juga cek kesehatan, bukan cek kesakitan. Seperti itu. Kalaupun dilihat dari negara berkembang, kebanyakan mereka itu ke rumah sakit ketika setelah koma atau ketika setelah nggak bisa berjalan. Nah, itu menjadi hal yang perlu diperbaiki di negara-negara berkembang. Di negara maju
Artinya apa? Manajemen kesehatannya itu sudah cukup baik. Artinya apa? Menteri kesehatannya bekerja dengan baik, tidak menyalahkan orang-orang miskin dan sebagainya. Oke kawan-kawan, setelah tadi kita membahas secara umum ya, kita coba membahas sebuah benua yang disebut juga sebagai negara. Ya betul sekali, Australia. Australia salah satu negara maju juga ya, karena beberapa ya, indikatornya sudah mencapai gitu kan, indikatornya itu sudah mencapai. So, kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu dari hal yang sepele. Ya betul. Tadi siapa yang mau jawab? Di depan Bimantara ya. Dari benderanya, negara Australia itu memiliki bendera yang berwarna biru dengan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ada di atasnya itu ada lambang dari negara UK atau United Kingdom atau disebut Union Jack sebagai ciri bahwa Australia itu sebagai salah satu, ya betul, negara persemakmuran dari United Kingdom. Selanjutnya ada bintang-bintang ya, kita lihat ada bintang-bintang juga ya, ada bintang-bintang. Apa itu? 6 bintang itu menceritakan bahwa ada 6 negara bagian di Australia. Seperti itu. Yang selanjutnya juga apa sih? Kenapa bintangnya acak-acak itu? Nggak acak-acakan kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan lupa bahwa itu merupakan rasi bintang. Rasi bintang apa ya, saya lupa lagi. Bintang Pari ya kawan-kawan, bintang Pari yang merupakan konstelasi bintang yang ada di sebelah selatan, yang menceritakan bahwa Australia itu ada di sebelah selatan. Seperti itu kawan-kawan. Setelah membahas bendera apa yang akan kita bahas lagi, tentu saja kondisi geografis gitu kan kawan-kawan. Kondisi geografis Australia itu seperti apa sih? Kita tahu bahwa Australia itu adalah benua terkecil di dunia dengan luas, ini saya punya data ya, dengan luas hanya 7.686.850 km persegi. Kebayang nggak? Sekitar segitu lah. Sekitar kurang lebihnya itu sebesar benua Australia. Seperti itu. Yang selanjutnya apa? Dari segi letak astronomis, Australia itu ada 113 meter sampai 155 meter dan juga 10 RS dan sampai 43 RS. Artinya negara Australia itu ada di sebelah selatan dan juga ada di sebelah timur. Ya, kurang lebih kalau ini. Nah, sebelah sini Australia. Seperti itu. Next, ada batas administrasinya kawan-kawan. Australia itu nggak sembarangan juga kali ya. Punya batas administrasi. Hal yang paling membanggakan adalah kita merupakan tetangga negara Australia. Wow, biasa aja sih. Di sebelah utara ya kita ini, bersama dengan Timor Leste dan juga Papua Nugini. Di sebelah barat ya ada apa? Ada Samudra Hindia kawan-kawan. Dengan yang kita kenal dengan sebagai samudra yang hangat seperti itu. Di sebelah timurnya ada apa? Ada Samudra Pasifik, luar biasa. Sementara di sebelah selatan ada Samudra Hindia dulu dan juga lebih jauhnya ada benua Antartika seperti itu. Kita harus paham dulu ya kawan-kawan bahwa negara Australia itu ada 3 bagian iklim yang sangat spesial. Yang pertama ada iklim subtropis, sedang dan juga tropis. Buat biasa, karena kan negara itu ada berbagai lintangnya itu yang terbagi 3. Kalau diambil dari iklim matahari seperti itu, kawan-kawan. Berbeda kalau dengan iklim jumbo, kita harus memahami konsep seperti itu. Sementara bentang alami itu sebagian besar diusai adalah plato rendah. Pada sisi barat dan timur terdapat dataran rendah pantai. Kita bisa main-main di sana, pantai tersebut. Di plato barat pada awalnya merupakan dataran tinggi sangat luas kawan-kawan. Australia ini dari plato Hamerselly dan juga plato Kimberley. Wow, luar biasa plato ini. Cuma dataran rendah tengahnya itu
Kawasan ini terbentuk dari endapan dan membentang di pantai utara di Teluk Karpentaria ke selatan dan dataran rendah. Sungai mulai dan darling, luar biasa kawan-kawan. Sementara dataran tinggi di timur, kawasan ini dikenal sebagai pegunungan pemisah besar ya. Dataran tinggi ini terbentuk oleh gunung-gunung tua yang telah tererosi dan membentang dari semenanjung New York dan juga selatan arah Tasmania, seperti itu kawan-kawan. Dan selanjutnya terakhir flora dan faunanya apa sih gitu kan? Apa sih? Mungkin dari floranya itu ada pohon kayu Eucalyptus ada 569 jenis gitu. Selanjutnya ada hewan yang unik, apa sih? Yaitu hewan marsupial dikenal sebagai hewan yang berkantung, mirip dengan Australia lah. Ada kanguru, selanjutnya ada koala juga. Koala nggak bergantung, ada pelapis, terus ada panggiling, itu satu bentuk ataupun hewan-hewan ciri khas dari negara Australia. Mungkin seperti itu ya hal-hal yang akan saya berikan terkait keilmuan geografi terkait dengan negara-negara maju itu apa aja sih, kemudian ciri-ciri umumnya apa aja sih. Kemudian kita bisa bahas salah satu negara yang dekat kan itu tuh. Australia. Kita bahas tadi secara sedikit lah, tapi tentang kegeografian seperti itu. Mungkin segitulah. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video saya. Semoga kita dalam keadaan selalu afiat, wabah dari virus corona ini segera berakhir, kita bisa berkuliah secara normal lagi di kelas, bertemu lagi, bersatu-lagi, bersama lagi, berpelukan. Sekian sampai penentukan tersebut kawan-kawan. Kapan-kapan kita akan main ke Australia PKL jilid 3 ya. Sip? Oke? Walaupun topik, jangan lupa komentari. Bila bisa lihat, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.